Selamat bertemu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian dan saudara dan saudari seiman yang dikasihi. Kasih karunia Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus damai sejahtera bagi semuanya. Saya Pastor Miller Likup. Dan hari ini kita terus masuk ke dalam firman Tuhan. Saya mau terus membawa kita kepada Matthew, Perjanjian Baru, pasal 16 ayat 28. Ini adalah Yesus Kristus menyatakan sesuatu kepada muridnya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus kepada muridnya, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Di sini Yesus menyatakan sesuatu yang ajaib. Dia menyatakan tentang kedatangan Dia kedua kali ke dunia ini untuk memerintah 1000 tahun. Dan ini adalah yang berlaku, peristiwanya berlaku pada masa depan. Ia belum berlaku lagi. Yang ajaibnya, yang sudah berlaku, yaitu murid-muridnya semua sudah meninggal dunia. Jadi, kuncinya, bila kita terus membaca firman Tuhan, Alkitab, sampai kepada buku yang terakhir, buku Wahyu, di sana jawabannya. Di antara mereka yang akan melihat Yesus datang kedua kali ke bumi ini untuk memerintah sebagai Raja, namanya adalah Rasul Yohanes. Rasul Yohanes. Di dalam buku Wahyu, bila kita membaca, Rasul Yohanes pada akhir hidupnya, dia dipenjara di Pulau Patmos, di dunia fisikal ini. Dan pada hari Tuhan, dia dikuasai oleh Roh Kudus. Dan dia melihat kelihatan. Yesus memberitahu dia tentang keadaan gereja pada waktu itu. Kemudian dikuasai oleh Roh Kudus, dia dibawa Roh Kudus di dalam roh, bukan tubuh, di dalam roh dia ke surga. Jadi tubuh fisikal dia di Pulau Patmos, di dunia fisikal ini. Tetapi roh dia dibawa Roh Kudus ke surga. Dan di sana Yesus menyatakan kepadanya, mewahyukan kepadanya, menunjukkan kepadanya, memberitahu kepada Rasul Yohanes apa yang akan berlaku di masa depan. Dan Yohanes melihat pengangkatan, dan dia melihat juga bumi ini, dunia ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan besar. Itu adalah penderitaan besar. Dan kemudian Yohanes melihat Yesus turun dari surga. Ini adalah kedatangan Yesus kedua kali ke bumi ini untuk memerintah 1000 tahun. Jadi ajaibnya, peliknya, tetapi benar. Yaitu benar-benar. Walaupun ya belum berlaku, tetapi Yesus dalam Roh Kudus membawa dia untuk melihat apa yang akan berlaku pada masa depan. Yaitu Yohanes, tubuh dia di dunia fisikal, tetapi rohnya dibawa Roh Kudus ke dunia rohani. Jadi tajuk khotbah saya hari ini adalah dua dunia, dua alam, two worlds, two realms. Itu bahasa Inggris, ya. Menurut Alkitab, kebenarannya ada dua dunia, yaitu dunia fisikal, yaitu dunia kelihatan. Ya, kita boleh melihat, boleh merasai, boleh mendengar. Ada terang,
ada kegelapan, siang hari, malam hari. Ada satu lagi dunia, yaitu dunia rohani yang tidak kelihatan. Juga ada terang dan ada kegelapan. Jadi hari ini kita mau melihat, fokus ya, mau melihat kepada dua dunia ini. Mari kita membaca daripada Perjanjian Baru, Kolosi pasal 1, Kolosian ya, pasal 1 chapter 1 verse 15 through to 16. Kolosi pasal 1 ayat 15 dan 16. Ia adalah gambar Allah. Siapa ia? Yesus Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita mau melihat Allah, lihat kepada Yesus. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Ayat 16. Karena di dalam dialah, di dalam siapa? Dialah, Yesus Kristuslah, telah, perkataan dia telah, penting itu. Bukan akan. Telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga. Nah, itu dunia rohani. Dan ada yang ada di bumi, yaitu dunia fisikal, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Amen. Kita melihat kepada Efesus pasal 1 ayat 34. Oke, saya baca. Ephesians ya, dalam Inggris. Efesus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, siapa kita? Orang yang percaya pada Yesus, segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam satu bahasa yang lain, yaitu kita yang percaya pada Yesus dan terus percaya pada Yesus, tinggal di dalam Yesus, Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani, bukan jasmani, bukan fisikal di sini, tetapi rohani. Di mana? Di dalam surga. Wah, luar biasa. Tidak terpikir pikiran saya yang kecil ini. Bumi lagi sudah besar, apalagi surga. Luar biasa ya. Jadi ada dua dunia. Dua dunia ini. Kebenarannya adalah apa yang kita lihat, apa yang berlaku di dunia ini. Dunia fisikal ini. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa adalah benar. It's real. Tetapi menurut Alkitab, ya, yaitu yang lebih benar adalah yang berlaku, yang ada di dalam dunia rohani. Amen. Berartinya semua yang berlaku di dunia ini sekarang, dunia fisikal ini sekarang, telah pun berlaku terlebih dahulu di dalam dunia rohani. Sebelum ia berlaku di dunia fisikal. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan-puan, Yesus, itu sebab Yesus boleh memberitahu murid-muridnya tentang apa yang akan berlaku di masa depan sebelum dia berlaku. Amen. Dalam Matthew, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 dan 25. Chapters 24 and 25. Yes. Khotbah tentang akhir zaman. Akhir zaman belum berlaku. Yesus sudah memberitahunya. Ya, bagaimana Yesus tahu? Yesus telah melihatnya di dunia rohani sebelum dia berlaku akhir zaman. Tetapi Yesus telah melihatnya di dunia rohani sebelum dia datang ke dunia fisikal ini. Ya, yes. Yesus datang dari dunia rohani. Kita membaca
Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 49. Manusia pertama yaitu Adam. Kita turunan Adam, manusia pertama. Ini fisikal ini ya. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, fisikal. Manusia kedua, Yesus manusia kedua, berasal dari sorga. Yes, dunia rohani. Yesus sendiri, semasa Yesus berada di bumi ini, dia mengatakan kepada orang Yahudi dalam Yohanes, yaitu John, Gospel of John, Yohanes pasal 8 ayat 23, Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, kamu berasal dari bawah. Apa bawah? Dunia fisikal. Aku dari atas. Apa atas? Dunia rohani, surga. Kamu dari dunia ini. Aku bukan dari dunia ini. Amen. Jadi kita mau tanya, untuk apakah Yesus datang ke bumi ini? Jawabannya senang. Untuk supaya kita percaya pada dia dan dia menjadikan kita manusia biasa-biasa kepada manusia yang luar biasa, yaitu manusia rohani seperti Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab di dalam Injil Yohanes pasal 3. Boleh baca semua pasal itu. Injil Yohanes pasal 3. Yesus mengatakan kepada pemimpin Yahudi bernama Nikodemus. Dia daripada golongan Farisi, atasan. Ya. Pada suatu malam dia datang kepada Yesus lalu berkata kepadanya, Guru, kami tahu bahwa Guru diutus oleh Allah untuk mengajar kami. Mereka tahu pula. Banyak orang Farisi tahu, orang Yahudi tahu. Tetapi kenapa tidak percaya? Tidak mau percaya. Mereka tahu, tetapi tidak mau percaya. Kita melihat hari ini. Kita tahu. Oke? So, Nikodemus mengatakan, tidak seorang pun dapat melakukan mukjizat seperti yang Guru lakukan. Kecuali Allah menyertai dia. Yesus menjawab, percayalah. Saya membaca dari BM ini. Percayalah. Tidak seorang pun dapat menikmati pemerintahan Allah, yaitu surga, kecuali dia dilahirkan semula. Nikodemus bertanya, bagaimanakah seorang dewasa dapat dilahirkan semula? Dia tidak paham, tidak masuk akal ini. Tidak mungkin dia masuk semula ke rahim ibunya, lalu dilahirkan untuk kali kedua. Yesus menjawab, apa yang aku katakan ini benar. Tidak mungkin seorang pun menikmati perintahan Allah, yaitu masuk surga, kecuali dia dilahirkan daripada air dan daripada roh Allah. Secara rohani, ayat 6. Secara jasmani, bukan rohani, secara jasmani, yaitu fisikal ya. Manusia dilahir oleh manusia. Fisikal melahir yang fisikal, yang boleh kelihatan. Manusia melahir manusia. Tetapi secara rohani, manusia dilahirkan oleh roh Allah. Roh dari atas, Roh Kudus. Berartinya kita perlu dilahirkan oleh roh Allah, oleh atas, supaya kita menjadi orang rohani. Amen. Kita sudah orang jasmani, yaitu orang fisikal, di dunia fisikal. Jadi Yesus datang untuk apa? Untuk membuat kita orang fisikal kepada juga yang sama dalam sekarang kita hidup menjadi orang rohani seperti Yesus. Amen. Ya. Jadi Nikodemus ayat 9 bertanya, Nikodemus ayat 9 bertanya, bagaimanakah perkara ini boleh berlaku? Tidak masuk akal, Bang. Ya? Yesus menjawab,
Kamu guru terkenal di Israel. Wah, guru. Tapi dia tidak tahu. Yang mengajar. Firman Tuhan. Dia tidak tahu. Yesus mengatakan kamu guru terkenal di Israel, Pak. Adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Soalannya, adakah kamu tidak mengetahui perkara ini? Jadi, Yesus mengatakan Nikodemus tidak mengetahui. Dan Yesus kemudian juga menggunakan perkataan yang sama. Apa? Tidak mengetahui. Di mana? Saya mau membaca di dalam Lukas, yaitu Injil Lukas. The Gospel of Luke. Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Ini Yesus mati di atas salib. Dia disalib. Tetapi sebelum dia mati, dia berdoa kepada Allah Bapa di surga. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka yang membunuh dia ini. Ampunilah mereka. Karena mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka." Wah, ampunilah yang mereka yang membunuh aku ini. Yang menyiksa aku dan membunuh aku, menyalibkan aku. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak mengetahui. Perkataan mengetahui digunakan Yesus sama dengan yang menggunakan perkataan yang mengetahui dengan Nikodemus, guru Israel tadi ya. Karena mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, secara fisikal, di dunia fisikal ini, mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka menyiksa Yesus, mereka menyalib Yesus. Tetapi Yesus bukan mengatakan tentang dunia fisikal. Yesus mengatakan yang rohani. Di dalam rohani mereka tidak mengetahui, tidak mengerti. Kenapa? Jawabannya karena mereka buta rohani. They are blind spiritually. Buta rohani. Kenapa buta rohani? Karena dosa. Jadi satu daripada penyakit-penyakit yang dibawa dosa ke dalam hidupan manusia adalah buta rohani. Ini satu dari penyakit dosa. Amen. Jadi kita membaca lagi di dalam 2 Korintus, 2 Korintus, yes, pasal 4 chapter 4 ayat 3 dan 4. Manusia buta rohani karena dosa. Yes. Jika Injil yang kami beritakan, Injil adalah berita baik tentang Yesus Kristus. Firman Tuhan mengatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga dalam bahasa Inggris. But even if our gospel is veiled. Veil berartinya tabir. Berartinya ada selubung yang menutupi mata mereka. Yang menutupi pikiran hati mereka. Tertutup, yes, oleh selubung. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Siapa mereka yang akan binasa ini? Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Tidak percaya pada siapa? Yesus Kristus. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilahi zaman ini. Siapa ilahi zaman ini? Setan adalah ilahi zaman ini. Mereka yang akan binasa ini karena mereka tidak percaya. Kenapa? Karena ilahi zaman ini, setan, telah menutupkan mata mereka, mata rohani, yaitu pikiran mereka, yaitu hati mereka. Sehingga mereka buta. Ini dia. Pikiran mereka telah dibuta oleh setan. Yes. Begitu. Jadi mereka buta rohani. Dalam 1 Yohanes, pasal 5. Perjanjian baru juga. 1 John. 1 Yohanes pasal 5.
ayat 19 dan 20. Ya. Kita tahu, di sini firman Tuhan mengatakan kita tahu siapa kita. Kita yang telah percaya pada Yesus. Kita yang mata rohani telah dibuka, baru kita tahu. Sebelum itu kita tidak tahu. Jadi di sini kita melihat, kita tahu karena mata rohani kita telah terbuka. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat? Setan. Ini bukan firman saya, ini firman Tuhan. Seluruh dunia di bawah kuasa setan. Kenapa? Karena dosa. Yes. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu. Karena mata rohani telah terbuka, bahwa anak Allah telah datang dan telah, apa kataan telah itu juga, mengeruniakan, berarti memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Dia. Haleluya. Jadi kita ada pengertian, kita ada penghatuan karena mata rohani itulah dibuka. Karena kita percaya. Itu sebab Yesus mengatakan kepada Nikodemus, kamu tidak mengetahui. Dan orang yang menyalibnya, mereka tidak mengetahui. Secara fisikal di dunia ini, dunia fisikal, mereka mengerti, mereka tahu, tetapi secara rohani mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui, tidak mengerti, tidak percaya. Ini secara rohani. Yes. Dulu saya buta, sekarang saya melihat. Ada lagu itu, lagu Inggris. F chord. Oke. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Yesus membuka mata rohani orang yang percaya. Ini mujizat. Amen, amen. Dulu sebelum kita percaya, kita melihat di dalam dunia fisikal saja. Tetapi setelah kita melihat, setelah kita percaya pada Yesus benar-benar, kita bukan hanya melihat di dalam dunia fisikal, tetapi kita juga melihat di dalam dunia rohani. Luar biasa. Ada pengetahuan karena kita melihat. Ada pengertian. Buta rohani adalah kegelapan, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kegelapan yang tebal, kata firman Tuhan. Kegelapan yang tebal. Kita tidak dapat melihat. Bila kita tidak dapat melihat, kita tidak mengetahui. Kita tidak mengerti. Inilah sebabnya satu daripada sebabnya manusia. Satu dari sebabnya manusia bergaduh, bermusuh-musuhan, berperang sesama manusia. Lawan yang salah. It's a wrong battle. It's a wrong war. It's a wrong enemy. Kita bunuh manusia sama manusia. Maafkan saya. Firman Tuhan mengatakan, Alkitab mengatakan musuh yang sebenarnya manusia, musuh manusia yang sebenarnya adalah setan dan roh-roh jahat. Malaikat-malaikat gelap yang mengikut setan. Itu musuh yang sebenarnya. Itu musuh kita. Bukan manusia. Ya. Bukan yang di alam fisikal ini, tidak. Yang di alam rohani. Kalau kita melihat kepada Efesus pasal 6 ayat 12 sehingga 18. Efesus 6 ayat 12 sehingga 18. Karena perjuangan kita. Apa perjuangan? Karena perlawanan kita. Karena peperangan kita
bukanlah melawan darah dan daging. Siapa darah dan daging? Manusia. Karena perjuangan kita bukanlah melawan manusia, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dunia yang gelap ini. Jadi saudara, dalam dua dunia ini, dunia fisikal dan dunia rohani. Dan dalam dunia rohani juga ada dua dunia, yaitu dunia terang, yaitu surga, dan dunia yang gelap. Itu adalah dunia alam di mana setan dan roh-roh jahat berada. Jadi musuh kita adalah di dalam dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Dalam bahasa Inggris, di udara ini adalah in the spiritual realms. Yes, di atas angin udara ini. Itu musuh kita sebenarnya. Siapa musuh kita sebenarnya? Musuh manusia sebenarnya setan dan roh-roh jahat. Amen. Ingat itu, agar ini akan mengubah pikiran kita dan berubahlah hidupan kita, perangai kita. Ya, oke. Karena kita peperang. Ini peperangan tidak habis. Mulai dari Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang peperangan ini berterusan, tidak berhenti. Itu sebab saya bilang tadi, apa yang berlaku dulu di dalam alam rohani, dunia rohani, dia berlaku di sana dulu, kemudian baru dipindah kepada dunia fisikal ini. Kita di sini. Yes. Jadi peperangan sampai bila? Untuk orang yang percaya Yesus sampai pengangkatan yang telah saya kongsi khotbah itu dalam beberapa bulan yang lalu mungkin. Oke. Kita tidak ada lagi di bumi ini. Oke, kita di surga. Oke. Dan sebab firman Tuhan ayat 13 mengatakan, sebab kita dalam peperangan dengan setan dan roh-roh yang jahat. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Therefore take up the whole armor of God. Ini seluruh perlengkapan senjata Allah. Seluruh, bukan setengah. Semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan. Masa kamu dan saya percaya pada Yesus. Tuhan telah memberi seluruh perlengkapan senjata Allah. Yang dari surga. Cara kita lawan pun cara surga, bukan cara dunia ini. Itu sebab musuh kita bukan manusia. Ya. Yes. So saat kita percaya Yesus, kita telah diberi hanya untuk menerima. Itu sebab firman Tuhan mengatakan, ambillah. Tuan-tuan dan puan-puan. Itu sebab pentingnya untuk kita membaca firman Tuhan supaya kita tahu, supaya kita melihat janji-janji Tuhan kepada kita yang telah diberinya supaya kita menerima. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak boleh menerima. Kita tidak boleh mengambil. Kenapa? Kita tidak tahu. Kita harus membaca. Amen. So, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya. Kenapa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Apa itu? Peperangan dengan setan dan roh-roh jahat. Pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Tidak akan tumbang. Tidak akan kalah. Di dalam Yesus. Kita yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam satu surat Yohanes, ya, John, the letter of John, First John. 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 firman Tuhan mengatakan kita yang percaya Yesus, benar-benar ikut Yesus, setan tidak boleh mengalah kita. Menyentuh kita pun tidak dapat. Itu 1 Yohanes pasal 5 ayat 18. Kalau kita benar-benar percaya. Ini firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ayat 14. Jadi berdirilah tegak. Ini kemudian berikat pingganglah kebenaran. Kemudian firman menerangkan apakah seluruh perlengkapan senjata Allah ini.
Ini satu daripadanya. Ini diberikan kepada kita. Ya. Berikat pinggangkanlah kebenaran. Ya. Having girded your waist with truth. Apa kebenaran? Siapa kebenaran? Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan berbaju zirahkan keadilan. Di dalam bahasa Malaysia, keadilan adalah pembenaran. Dalam Inggris, righteousness. Siapa pembenaran kita? Who is our righteousness? Yesus Kristus. Oke, ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Siapa Injil damai sejahtera? Apa Injil damai sejahtera? Yesus Kristus. Oke, ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. The shield of faith. Perisai iman. Siapa perisai iman? Yesus Kristus. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Setan adalah si jahat. Dan terimalah ketopong helmet of salvation. Ketopong keselamatan. Siapa keselamatan kita? Yesus Kristus. Dan pedang roh yaitu firman Allah. Siapa firman Allah? Yesus Kristus. Haleluya. Ini adalah Yesus Kristus. Seluruh pelengkapan senjata Allah adalah Yesus Kristus. The whole armor of God is Jesus Christ. Kehidupan Yesus Kristus. Kenakan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Roma pasal 13 ayat 14. Put on Jesus Christ. Seperti kita kenakan jubah ini ya. Kenakan Yesus Kristus. Itu dia. Amen. Kehidupan Yesus Kristus. Apa yang Yesus laku, kita lakukan, kenakan. Yesus menginjil, Yesus mengajar, Yesus menyembuh orang sakit, Yesus mengusir roh-roh jahat daripada orang kerasukan. Yesus membangkit orang mati. Yesus membuat perbuatan baik. Kenakan Yesus Kristus. Itu seluruh pelengkapan senjata kita. Yesus berdoa pun. Itu sebab ayat kemudiannya, ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh kudus. Luar biasa. Amen. So kita di dalam peperangan, tetapi bukan dengan sesama manusia. Haleluya. Di dalam buku Wahyu pasal 12, ada peperangan berlaku di dunia rohani, yaitu di sorga, antara malaikat Tuhan dan setan dan malaikat-malaikat gelapnya. Kemudian setan dan malaikat gelapnya dikalahkan. Dan mereka dilemparkan ke bumi ini, dunia fisikal ini. Tetapi ini belum berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah masa depan. Jadi bila dia berlaku nanti, peperang ini yang di sorga, yang di alam rohani akan pindah dari sana karena mereka kalah, dilemparkan ke bumi ini. Dan peperangan ini akan pindah ke dunia yang fisikal. Pada masa itu, heboh, kocok, dahsyat, penderitaan besar. Itu adalah peristiwa penderitaan besar. 7 tahun di bumi ini. Tetapi kita di mana? Kita tidak ada di bumi ini lagi. Kita sudah diangkat, kita di surga 7 tahun. Amen. Tetapi itu adalah masa depan. Yaitu kejahatan yang tidak terhingga. Firman Tuhan mengatakan manusia jahat. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita semua jahat karena dosa. Bukan saya mengata. Tuhan, firman Tuhan mengata. Mari kita melihat kepada, dalam buku Perjanjian Lama, the Old Testament, buku Yeremia, the book of Jeremiah, ya, pasal 17 ayat 9. Yes. Ini Tuhan memberikan firman ini kepada Nabi Jeremia untuk dikatakan kepada manusia.
keadaan manusia. So, Yeremia 17 ayat 9. Oke, tolong yang mengambil nota, terus tulis ya. Oke, hati manusia tidak dapat difahami oleh sesiapa. Hati manusia lebih licik daripada segala-galanya. Dan penyakitnya terlalu parah. Penyakit siapa? Penyakit hati. Terlalu parah. Nah, itu keadaan hati manusia. Oke, kita melihat lagi kepada Mazmur. The Book of Psalm. Mazmur pasal 14 ayat 1 sehingga 3. Di sini firman Tuhan juga mengatakan, orang bodoh. Tuhan tahu. Tuhan mengatakan orang bodoh berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Apa? Tidak ada Allah, tidak ada Allah. Mereka, kata Tuhan, semua jahat. Siapa semua jahat? Manusia semua jahat. Dan perbuatan mereka keji. Tidak seorang pun melakukan yang baik. Kita pikir Tuhan tidak melihat. Tuhan dari surga melihat dan mengetahui segala ciptaannya. Yes. Dan ayat 2 mengatakan, dari surga. Wah, ya. Dari surga Tuhan memandang umat manusia untuk mencari orang yang bijak, orang yang menyembah Dia. Tetapi semua siapa? Semua manusia, semua orang sudah menyimpang dan sesat. Kenapa? Karena dosa. Semua orang sudah menyimpang dan sesat. Tiada seorang pun melakukan yang baik. Ya, kejahatan. Tetapi berita baiknya, harus ada berita baik di dalam kejahatan ini. Berita baik datang dari surga, datang dari Allah Bapa, datang dari Yesus Kristus. Adalah berita baik. Berita baiknya adalah Yohanes. Semua orang tahu Yohanes. John chapter 3 verse 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan, betapa besar kasih Allah kepada dunia, yaitu semua manusia yang berdunia dan jahat-jahat di dunia ini, di dunia fisikal ini, sehingga Allah memberi anak tunggalnya, namanya Yesus Kristus, supaya barang siapa saja yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan kekal, hidup rohani, hidup di dunia rohani, surga. Amen. Berita baik? Yes, berita baik. Jadi betapa jahat manusia itu, orang itu. Paling jahat pun orang itu, paling tidak jahat pun paling baik. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan semua orang berdosa. Tidak ada orang baik, semuanya jahat. Untuk ini Yesus datang untuk menyelamat kita daripada kejahatan. Jadi paling jahat pun orang itu, waktu dia mendengar berita baik yang saya berita ini, yang sapa-sapa berita ini, Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Bila dia percaya pada Yesus sebagai juru selamatnya dan Tuhannya, percayalah di dalam hatimu, kata firman Tuhan, dan akui dengan mulutmu. Akuilah, katakan, Yesus, saya orang yang jahat, saya orang berdosa, saya bertobat. Ubah pikiran. Dulu tidak percaya, sekarang saya percaya pada Engkau Yesus, ampuni dosa saya, dan seterusnya. Pada saat itu luar biasa, mujizat berlaku, mujizat rohani berlaku. Orang yang berdosa, bila dia saat itu percaya pada Yesus, mujizat berlaku. Yesus melakukan mujizat. Apa mujizat yang berlaku? Orang yang berdosa itu, yang percaya pada Yesus, dia menjadi orang benar, orang kudus, karena dosanya telah diampuni. Itu nomor 1. Roma pasal 10 ayat 10. Tulis saja, nanti rujukan. Yang kedua yang berlaku, mujizat yang berlaku, yaitu mata rohani mereka terbuka.
yaitu yang menutup selubung, yang menutup pikiran mereka, membutakan mereka, dan menutup hati mereka, membutakan mereka. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 3, 2 Corinthians 3, pasal 3, ayat 13 sehingga 18. Boleh baca. Firman Tuhan mengatakan ada selubung yang menutup mata rohani kita. Apa mata rohani? Pikiran kita dan hati kita. Selubung yang membuta kita itu hanya boleh diambil keluar, dikeluarkan daripada kita di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus yang membuka selubung itu. Baru kita mengatakan, dulu ku buta, sekarang saya melihat. Yes. Baru kita tahu apa yang tidak benar, apa yang benar. Ya, jadi nomor 1 kita selamat dari dosa, kita menjadi orang kudus. Nomor 2, mata rohani kita terbuka. Nomor 3, Tuhan memberi kita hati baru. Yehezkiel, oke, saya membaca ini. Yehezkiel di dalam perjanjian lama. Yehezkiel, Ezekiel ya, Inggris. Yehezkiel pasal 36 ayat 26 hingga 27. Ini kata Tuhan, semua yang percaya pada Yesus dan terus percaya mengikut Yesus. Firman Tuhan mengatakan, aku akan memberi kamu hati dan pikiran yang baru. Wow. Aku akan menggantikan hati kamu yang keras dengan hati yang taat. Hati baru. Yes. Aku, kata Tuhan, akan mencurahkan rohku, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kamu. Hati yang baru itu. Jadi kita ada hati baru. Ada Roh Kudus, yaitu nafas Allah, kehidupan Allah. Untuk apa? Agar kamu menurut hukumku. Haleluya. Ada hati baru, ada Roh Kudus, ada keinginan baru. Amen. Dan melaksanakan semua perintah yang telah kuberikan kepada kamu. Good news. Berita baik. Tuhan yang menyelamat kita, membolehkan, memberi keinginan kita untuk membaca firman Tuhan, untuk menuruti Tuhan. Luar biasa. Amen. Jadi, nomor 3, kita telah diberi hati baru bila kita percaya. Nomor 4, bila kita percaya pada Yesus, kita dipanggil ciptaan baru. You are a new creation. Harus tahu siapa kita sekarang di dalam Yesus. Ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Tuliskan saja. Amen. Dan nomor 5, apa yang berlaku? Sekarang, setelah kita percaya dan terus percaya, sekarang kita duduk di alam rohani, di dunia rohani, di sorga, di dalam Yesus, bersama Yesus. Wah, luar biasa. Berartinya sekarang kita ingin hidup yang percaya pada Yesus, kita duduk di dunia fisikal ini. Dan waktu yang sama kita juga duduk di dunia rohani, di sorga. Ini ajaib. Ini berlaku. Dan suatu hari nanti, kita akan melihat wajah Allah Bapa, Allah Anak, di mana? Di surga yang baru, di bumi yang baru, di Yerusalem yang baru, kekal selama-lamanya. Kemuliaan bagi Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Kita bertemu lagi. Amin.